Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro Islam yang telah memberikan materinya serta membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Kemudian tujuan dari dibuatnya makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro Islam. Kemudian sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dhalilatun Nasuha, NIM E 2019-2169 dari kelas Ekonomi Syariah 4 semester 3. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang pengantar ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu sejarah dari ekonomi makro. Awal mula ekonomi yaitu diawali sejak pada masa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul. Rasulullah menjadikan masalah ekonomi sebagai suatu hal yang harus diberikan perhatian yang lebih. Kebijakan yang telah dibentuk oleh Rasulullah ini juga dijadikan pedoman oleh para khalifah yang menggantikan kepemimpinan peninggal Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan tentang perekonomian. Kemudian pada tahun 1776 ilmu ekonomi mulai berkembang dengan ditulisnya buku oleh seorang ahli ekonomi yaitu Adam Smith yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the World of Nation. Ahli-ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Sisi lain dari perkembangan ilmu ekonomi Adam Smith adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx yang dianut oleh negara-negara sosial komunis yaitu golongan radikal atau golongan New Left. Depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930 ini melahirkan ahli ekonomi baru yaitu John Maynard Keynes dengan hukumnya yang terkenal yaitu General Theory of Employment, Interest and Money yang menjadikan perkembangan teori ekonomi makro. Kemudian pengertian ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi makro. Ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Yang kedua yaitu pengertian ekonomi makro Islam, yaitu ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro yang berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Adapun menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi makro Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian karakteristik dari ekonomi Islam yaitu yang pertama harta kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Maksudnya di sini ada dua pengertian yaitu semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik kepunyaannya atau Allah. Kemudian manusia hanya sebagai khalifah atas harta miliknya. Yang kedua yaitu ekonomi terikat dengan akidah, syariah atau hukum dan moral. Nah, maksudnya di sini hubungan ekonomi Islam dan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditunjukkan atau disediakan untuk kepentingan semesta yang ditunjukkan untuk kepentingan manusia. Titik hubung ekonomi Islam dan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Kemudian yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Nah, beberapa ahli barat menyatakan bahwa
Islam sebagai agama yang menjaga diri tetapi toleran atau membuka diri. Titik. Selain itu, para ahli ekonomi menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan atau mementingkan segi akhirat dan sekularitas atau segede dunia. Karakteristik keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Artinya yaitu keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak atau kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Karakteristik kelima yaitu bimbingan konsumsi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian karakteristik keenam yaitu petunjuk investasi. Ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi. Yang pertama yaitu proyek yang baik menurut Islam. Yang kedua, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Yang ketiga, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, memelihara dan menumbuh kembangkan harta. Dan yang kelima yaitu melindungi kepentingan anggota masyarakat. Kemudian karakteristik ketujuh yaitu zakat. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Kemudian karakteristik ekonomi Islam yang terakhir yaitu larangan riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyebabkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga atau riba. Kemudian perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro konvensional. Yang pertama yaitu ada 4 pasar dalam ekonomi. Yang pertama yaitu pasar uang. Nah, pasar uang adalah kebutuhan total masyarakat akan uang yang bertemu dengan uang yang berupa kartal atau girar yang dikeluarkan pemerintah. Yang kedua yaitu pasar barang. Pasar barang yaitu permintaan barang secara total bertemu dengan barang atau jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh seluruh produsen dalam satu periode. Yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara kebutuhan pada tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Yang keempat yaitu pasar luar negeri, yaitu bertemunya antara ekspor dan impor. Ada 5 pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga, yang kedua produsen, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat lembaga keuangan, dan yang kelima yaitu negara-negara lain. Nah, dalam keempat pasar yang tadi dijelaskan yaitu akan dijelaskan perbedaan makro Islam dengan makro konvensionalnya, yaitu yang pertama kegiatan ekonomi kelompok rumah tangga. Yang pertama menerima penghasilan dari para produsen dari penjualan tenaga kerja mereka, yaitu sebagai upah. Sedangkan dalam ekonomi Islam, belanja atau konsumsi terikat dengan kehalalan jenis pekerjaan yang dijual. Yang kedua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, mereka mendapatkan bagi hasil atau profit sharing. Yang ketiga yaitu membelanjakan penghasilan tersebut di pasar atau barang atau jasa sebagai konsumen. Sedangkan dalam ekonomi Islam, belanja itu terikat dengan kehalalan barang atau jasa yang akan dibeli. Yang keempat yaitu menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan dalam masyarakat muslim, penghasilan juga disisihkan untuk zakat, infak, dan sedekah.
Yang kelima yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Yang masuk dalam pasar uang sebagai permintaan demanders karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk misalnya transaksi sehari-hari. Kemudian yaitu kegiatan kelompok perusahaan atau firm dalam memproduksi dan menjual barang atau jasa itu sebagai supplier di pasar barang. Sedangkan dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang yang halal. Yang kedua yaitu menyewa dan menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok rumah tangga untuk proses produksi. Yang ketiga yaitu menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang lain selaku investor masuk dalam pasar sebagai permintaan atau demander. Yang keempat yaitu meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka sebagai demander di pasar uang. Sedangkan dalam ekonomi Islam bisa berupa pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan sistemnya bagi hasil. Yang kelima yaitu membayar pajak. Sedangkan dalam ekonomi Islam selain membayar pajak, perusahaan juga dikenai pembayaran zakat perusahaan. Kemudian kegiatan kelompok pemerintah atau government. Yang pertama menarik pajak langsung, sedangkan yang ekonomi Islam tidak langsung. Yang kedua membelajarkan pemerintah negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Yang ketiga meminjam uang dari luar negeri. Dalam ekonomi Islam, peminjaman adalah pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan bebas riba. Yang keempat yaitu menyewa tenaga kerja, yaitu sebagai demander di pasar tenaga kerja. Yang kelima menyediakan kebutuhan uang bagi masyarakat di pasar uang. Kemudian kegiatan kelompok negara lain atau ekspor impor. Yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan barang impor atau sebagai supplier di pasar barang. Sedangkan dalam ekonomi Islam, barang impor terikat dengan status kehalalannya. Yang kedua, membeli hasil-hasil ekspor kita sebagai demander di pasar barang. Yang ketiga yaitu menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Sedangkan dalam ekonomi Islam berupa pembiayaan secara syariah dan bebas interest atau bunga atau riba. Yang keempat yaitu membeli dari pasar barang untuk kebutuhan cabang perusahaannya di Indonesia. Yang kelima yaitu masuk dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri dan sebagai peminta kredit dan uang karta rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia. Singkatnya sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Sedangkan dalam ekonomi Islam, sistem jual beli atau foreign exchange harus sesuai dengan syariah dan bebas riba serta gharar. Riba yaitu bunga, sedangkan gharar yaitu sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau pihak lain. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan kelompok lembaga keuangan. Ada dua, yaitu yang pertama menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga. Yang kedua yaitu menyediakan kredit dan uang kiral atau sebagai supplier dalam pasar uang. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam, kredit di sini berarti pembiayaan secara syariah dan bebas bunga atau interest. Nah, itu adalah materi terakhir dari pembahasan makalah saya. Kemudian ada satu patah kata yaitu manusia bisa tahu banyak hal, tetapi yakinlah manusia tidak bisa tahu semua hal. Nah, untuk itu mohon maaf apabila salah kata dan pengucapan karena saya masih banyak belajar. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.